sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami siswa-siswi SMA Kristen Maranatha Pontianak. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi biologi, yaitu mengenai fase embrionik, yaitu salah satu materi yang terdapat pada pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Adapun materi yang akan kami bahas meliputi pengertian fase embrionik, fertilisasi, zigot, morula, blastula, gastrula, neurula, organogenesis, diploblastik, dan triplomastik, serta janin. Namun, sebelum masuk ke dalam materi, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi pada video kali ini. Nama saya Nara Imatal yang akan membahas mengenai pengertian fase embrionik dan fertilisasi. Selanjutnya ada Glenly yang akan membahas mengenai zigot. Lalu ada Michelle Ching yang akan membahas mengenai morula. Lalu ada Aldo Kennedy yang akan membahas mengenai blastula. Dan Sylvia Angelina yang akan membahas mengenai blastula. Rio Ferdinand akan membahas mengenai neurula dan organogenesis. Serta Lionel Messi yang akan membahas mengenai diploblastik, triplomastik, dan janin. Karena kita sudah berkenalan dengan anggota kelompok 3, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai saja pembahasannya. Materi pertama yaitu pengertian fase embrionik. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum apa itu pengertian fase embrionik? Fase embrionik adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang dimulai sejak terbentuknya zigot, hingga berkembang menjadi embrio dan mulai bisa membentuk berbagai organ tubuh. Pada tahap fase embrionik ini, sel-sel mengalami pembelahan, pertumbuhan, dan diferensiasi sehingga terbentuklah berbagai organ tubuh atau struktur tubuh. Pada fase embrionik juga terdapat banyak sekali tahap-tahap yang harus dilalui. Apa saja tahap itu? Mari kita langsung bahas saja. Saya akan membahas mengenai tahap pertama, yaitu fertilisasi. Fertilisasi adalah proses atau tahap peleburan sel sperma yang dihasilkan oleh laki-laki dengan sel telur atau ovum yang dihasilkan oleh perempuan, sehingga menghasilkan zigot. Fertilisasi juga menjadi tanda awal kehamilan dan juga merupakan awal dari perkembangan embrio. Pada manusia, umumnya proses fertilisasi ini terjadi di tuba Fallopi. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang zigot, akan dibahas oleh Glenly. Kepada Glenly dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian zigot. Jadi, setelah terjadi pembuahan di tuba Fallopi, maka terciptalah zigot yang mengandung 46 kromosom di dalamnya. Kromosom merupakan materi genetik yang diperlukan untuk perkembangan seorang bayi di dalam kandungan seorang ibu. Zigot yang terbentuk akan melakukan pembelahan yang membentuk kumpulan sel padat yang disebut morula. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Glenly atas penjelasannya. Setelah zigot, tahap selanjutnya adalah tahap morula yang akan dibahas oleh Michelle Ching. Dipersilakan kepada Michelle Ching. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu morula. Morula adalah salah satu fase yang terjadi setelah pembuahan dan sebelum terbentuknya blastokista. Morula ini adalah bentuk peralihan dari zigot menjadi blastokista yang kemudian akan menempel pada dinding rahim. Pembelahan ini akan menghasilkan sekelompok sel yang akan semakin banyak. Namun, ukuran keseluruhan embrio tetap hampir sama dengan zigot awal. Bentuknya ini akan menyerupai seperti mulberry. Lalu, sel-sel embrio ini biasanya disebut dengan blastomer. Kemudian jumlah selnya itu ada 16-32 sel dan sel-sel ini mulai menyusun semakin rapat melalui proses kompaksi. Kemudian morula ini yaitu akan semakin berkembang menjadi blastokista yang memiliki rongga blastokel. Lalu
blastokista ini dia akan menempel pada dinding rahim melalui proses implantasi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Michelle Ching atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai blastula yang akan dijelaskan oleh Aldo Kennedy. Dipersilakan kepada Aldo Kennedy. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang blastula. Nah, blastula ini adalah tahap setelah morula dan tahap awal dalam perkembangan embrio. Pada tahap ini, sel-sel hasil pembelahan mulai membentuk bola berongga yang nantinya menjadi dasar pembentukan berbagai organ tubuh. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Aldo Kennedy atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai blastula. Nah, kira-kira apa sih yang berbeda antara proses blastula dan blastula? Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Sylvia Angelina. Dipersilakan kepada Sylvia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tahap gastrula. Jadi gastrula adalah bentuk embrio yang terbentuk setelah tahap gastrulasi berlangsung, yaitu ketika calon janin mulai menyusun fondasi bagi pembentukan berbagai organ tubuh. Pada tahap ini, sel-sel embrio mulai mengalami perubahan, yaitu perubahan posisi dan susunan, sehingga membentuk struktur tubuh yang lebih teratur. Tahap gastrula ini juga menjadi salah satu tahap penting dalam perkembangan embrio karena menjadi dasar bagi perkembangan organ-organ lainnya pada tahap selanjutnya. Nah, tahap ini sangat krusial bagi perkembangan embrio karena menjadi dasar bagi pembentukan organ-organ tubuh. Setelah tahap ini, embrio akan melanjutkan perkembangan menuju pembentukan organ-organ tubuh yang semakin kompleks. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Sylvia Angelina atas penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam neurula dan juga organogenesis, yaitu tahap tentang pembentukan organ. Nah, dipersilakan kepada Rio Ferdinand untuk menjelaskan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman yang menonton video ini. Saya Rio Ferdinand akan menjelaskan mengenai fase embrionik. Lebih spesifiknya saya akan membahas mengenai neurula dan organogenesis. Neurula adalah tahap perkembangan embrio setelah gastrula. Nah, di tahapan ini terbentuk bakal sistem saraf dan lapisan tubuh embrio mulai berkembang ke tahapan yang lebih lanjut. Lalu ada organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan organ-organ di lapisan embrional. Nah, di lapisan embrional terdiri dari 3. Yang pertama ada ectoderm, kedua mesoderm, ketiga itu endoderm. Nah, ectoderm itu lapisan luar. Lapisan luar itu terdiri dari kulit, saraf, juga bagian indera. Di kulit sendiri itu organ paling besar dan terdapat di luar makhluk hidup. Gunanya untuk melindungi makhluk hidup dari lingkungan luar. Lalu kita ada saraf. Saraf itu sebuah jaringan untuk mengirimkan sinyal rangsangan ke seluruh tubuh. Lalu ada bagian indera. Bagian indera itu terdapat 5. Terdiri dari sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem penciuman, sistem pengecap, juga sistem peraba. Nah, yang kedua itu ada mesoderm. Mesoderm itu lapisan tengah. Nah, di lapisan tengah ini tumbuh dan berkembang sistem-sistem seperti tulang, darah, otot, juga jaringan ikat. Di tulang sini ada kerangka makhluk hidup. Gunanya untuk menopang makhluk hidup. Lalu ada otot. Otot itu organ yang bisa berkontraksi dan merelaksasi. Gunanya untuk supaya makhluk hidup dapat bergerak. Lalu kita ada darah. Darah itu sebuah cairan vital. Gunanya untuk mengangkut oksigen, mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh. Juga membuang sisa-sisa metabolisme tubuh. Lalu ada jaringan ikat. Jaringan ikat gunanya untuk menopang makhluk hidup, juga mengikat organ-organ.
dan melindunginya juga. Lalu yang terakhir ada endoderm. Endoderm itu lapisan dalam. Di endoderm sendiri terdapat saluran pencernaan, hati, dan pankreas. Saluran pencernaan itu saluran organ lumayan panjang yang gunanya untuk mencerna makanan, yang nantinya berfungsi untuk memberikan nutrisi vitamin ke tubuh. Nah, lalu ada hati. Hati itu adalah tempat diproduksinya empedu. Empedu itu untuk mencerna lemak dan vitamin yang terdapat pada makanan. Lalu ada untuk membersihkan darah. Nah, lalu kita masuk ke bagian pankreas. Pankreas sendiri fungsinya adalah untuk mengatur gula darah di dalam makhluk hidup. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari Rio Ferdinand. Ternyata makhluk hidup tuh kalau sebelum lahir tuh ada lapisan-lapisannya ya. Nah, kira-kira ada gak sih makhluk hidup yang terlahir hanya menggunakan 2 lapisan atau 3 lapisan secara full itu? Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lionel Messi mengenai diploplastik, tripoplastik, dan juga janin. Dipersilakan kepada Lionel Messi. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organogenesis 2 dan 3 dan janin. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang organogenesis 2. Perkembangan dengan 2 lapisan. Jika memiliki 2 lapisan disebut dengan diploplasti yang memiliki ectoderm dan endodrem. Contohnya Cnidaria seperti ubur-ubur, hidra, dan anemon laut. Yang ketiga ada perkembangan dengan 3 lapisan. Jika memiliki 3 lapisan disebut dengan tripoplasti yang memiliki ectoderm, mesodrem, dan endodrem. Contohnya cacing pipih, cacing tanah, serangga, ikan, katak, burung, dan manusia. Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang janin. Janin pada tahap perkembangan sebelum embrio, ketika organ-organ besar sudah mulai tumbuh, berkembang, dan menjadi lebih matang hingga mendekati dengan kelahiran. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari Lionel Messi. Nah, perlu diingat bahwa fase embrionik pada tumbuhan agak sedikit berbeda dengan manusia dan juga hewan, di mana pada fase embrionik tumbuhan dimulai setelah terjadinya fertilisasi sehingga terlahirlah embrio. Embrio ini kemudian akan berkembang menjadi awal tumbuhan seperti cikal bakal dari akar, batang, dan daun yang terdapat di dalam biji. Lalu biji akan melakukan perkecambahan sehingga berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Nah, tidak terasa ya, ternyata panjang perjalanan perkembangan makhluk hidup. Nah, perjalanan tersebut bahkan dimulai sebelum lahir ke dunia. Nah, sekian saja presentasi dari kelompok kami mengenai fase embrionik. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.